Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai jam operasional dari Trans Semarang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Seperti biasa, kali ini aku sedang berada di Simpang 5 dan akan naik Trans Semarang koridor malam yang menuju ke arah Terminal Mangkang, tapi hanya sampai Cakrawala. Nah, seperti kita ketahui bahwa Trans Semarang itu kelemahan utamanya adalah jam operasional yang terbatas. Jadi rata-rata itu bus-busnya itu terakhir beroperasi hanya sampai jam 17.45. Ada yang sampai jam 6 malam ya berangkat terakhirnya. Sehingga ketika di akhir jamnya itu sekitar jam setengah 7 sampai jam 7 malam. Ini menjadi salah satu alasan Trans Semarang itu masih belum maksimal pelayanannya, karena kita tahu sendiri bahwa Semarang adalah kota terbesar keempat ya kalau nggak salah di Jawa, setelah di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Nah, ini aku mencoba untuk naik dari Simpang 5, ternyata masih ada beberapa bus yang beroperasi. Itu ada bus yang ke arah BRPP, ada yang ke arah Cangkiran, ada yang ke arah Pelabuhan, dan ada yang ke arah Terboyor serta Ungaran. Sayangnya memang tidak semua bus itu beroperasi ya, masih beroperasi ketika aku naik ini. Jadinya beberapa penumpang itu akhirnya harus kecewa karena busnya itu sudah selesai beroperasi, atau misalkan kalau masih beroperasi itu nggak sampai tujuan akhirnya. Seperti aku ini kan mau ke bandara ya, mau ke Jakarta, jadinya eh, apa namanya, seharusnya itu bisa naik Trans Semarang koridor 5 yang menuju ke arah bandara. Tapi karena sudah jam operasionalnya berakhir, maka busnya itu hanya sampai di PRPP. Dengan tujuan akhir Cangkiran via Gunung Pati akan segera tiba. Para penumpang harap mempersiapkan diri. Pelabuhan akan segera tiba. Para penumpang harap mempersiapkan diri. Nah, itu tadi beberapa bus akhir yang beroperasi. Ini aku bersiap naik, ternyata masih ada juga penumpang yang mau naik. Ketika aku naik, itu ada beberapa penumpang di halte ya, seperti di halte apa namanya? Gramedia, kemudian beberapa halte yang lain itu masih masih ada penumpang yang mau naik. Jadinya memang Trans Semarang ini kalau mau lebih maju lagi ya harus ditambah lagi jam operasionalnya. Paling tidak itu jam 9 malam ya, itu sudah cukup menurutku. Jadinya kalau seperti ini itu orang-orang yang mau naik tuh terburu-buru ya. Susu kalau orang Jawa bilangnya. Jadinya mereka itu harus terburu-buru untuk sampai di halte itu sebelum jam 6 malam. Karena kalau jam 6 malam lebih itu biasanya sudah habis. Beberapa penumpang itu malah yang ke arah Cangkiran itu eh, mencari halte terdekat ya. Jadi misalkan di Simpang 5 udah berangkat ya busnya. Jadi mereka tuh naik Gojek
atau naik ojek online, kemudian nanti itu ke halte yang terdekat, misalkan ke halte Cakrawala atau halte mana. Jadinya mereka harus mengeluarkan ongkos lagi untuk sampai di halte terdekat sebelum bisnya itu tiba. Kenapa seperti itu ya? Untuk mengirit ya. Kalau mereka naik ojek online ke rumah mereka di Cangkiran atau di Gunung Pati itu kan pasti mahal ya. Sejauh itu. Jadinya mereka itu memilih untuk naik ojek online ke halte terdekatnya. Jadi semoga saja nanti Trans Semarang itu menambah jam operasionalnya ya, paling tidak jam 8 malam, jam 9 malam itu sudah cukup. Tapi tak dipungkiri, memang kalau mau menambah jam operasional tentu dibutuhkan biaya lagi ya, karena kan pasti jam kerja dari petugas halte, sopir, kondektur, dan sebagainya kan pasti bertambah. Otomatis butuh tenaga lagi yang lebih banyak dan butuh anggaran yang lebih banyak. Padahal Semarang itu sudah cukup bagus dalam anggaran transportasi umumnya ya. Jadi tak lihat itu kemarin ada data kalau Semarang itu sudah di bawahnya Jakarta nomor 2 ya setelah Jakarta. Jadinya memang anggarannya itu masih belum banyak ya mungkin. Jadinya mereka itu lebih memfokuskan diri untuk menambah rute, tapi tak hanya menambah rute saja, itu juga untuk memperpendek jarak antar busnya atau antar armadanya atau headway-nya. Jadinya yang penting itu ketika jam-jam kerja ya, jam operasional pagi dan sore hari itu sampai sore hari itu bisa terlayani dengan baik. Kalau malam hari sepertinya Trans Semarang itu masih belum bisa. Yang ada memang hanya dari Simpang 5 ke arah Mangkang. Tak hanya Trans Semarang, Trans Jateng juga memiliki waktu operasi yang terbatas ya. Juga hampir sama, sekitar jam 6 sorean tuh sudah selesai. Jadinya kalau kalian mau ke arah Bawen, ke arah manapun ya, ke arah mana itu, ke arah Gubuk ya atau Godong, itu paling tidak sebelum jam 6 sore kalian sudah ada di halte. Karena kalau sudah jam 6 lewat itu biasanya susah ya. Nah, ini ada beberapa penumpang yang masih naik dari halte Balai Kota ternyata. Ya, halte Balai Kota itu halte sentral. Ya, di situ ternyata masih ada penumpang juga yang mau naik. Karena ini tuh ke arah timur ya, ke arah mana itu PRPP, ke arah timur atau timur laut, jadinya masih banyak penumpang yang mau naik. Nah, ini aku turun di halte Cakrawala. Sekian dulu ya yang mau aku sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga Trans Semarang bisa menambah jam operasionalnya. Terima kasih.